المسلمين والمسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والمقلدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا شيخنا وأستاذنا وليسين الفاداني عبد الله اللحجي عبد الله الدون إسماعيل زيني محمد العطاس محمد عواد حسن مرضى سين مرضى شيخنا وأستاذنا مربينا عبد الرحمن السقاف شيخنا وأستاذنا مربينا عبد الجليل إبراهيم وسلم إبراهيم وعلى نية أن الله يعلم ما بين قلوبنا وأن الله يهدينا وينور قلوبنا ويستر عيوبنا وأن الله يخدم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركة علومه وبكم بدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد روي عن ابن مسعود موقوفا ومسندا أنه قال إنما هما اثنان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة ألا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم إلا كل ما ألا إن كل ما هو آت قريب ألا إن البعيد ما ليس بآت. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيوبه عن عيوب الناس وأنفق مما اكتسب من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكم وجانب أهل الزلل والمصيب والمعصية. طوبى لمن زل في نفسه حسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه إلى آخره. Innama huma isnan. Agama ini ada sumber keterangan hanya dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah. Al-Quran itulah secara full yang tidak akan pernah kering sumbernya, sebagai lautan yang tidak bertepi. Kalaulah semua pohon yang ada di planet ini dijadikan pena dan air laut dijadikan tinta untuk menulis, mentafsirkan Al-Quran, ditambah lagi lautan lagi, ditambah lagi pohon-pohonan pun, pohonan itu habis, kalamullah Al-Quran akan masih tetap diperbaharui, pembaharuan. Saudara, ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat yauma tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, nanti katanya manusia akan berbicara dengan tangan. Bicara dengan tak. Lalu mulailah manusia mereka reka bahasa isyarat. Bahasa isyarat kan ada kalau di TV itu ya, begini. Ya tapi kita kan gak paham. Kalau kagak ada suaranya kita nggak paham.
Itu bahasa apa namanya kita kurang ngerti saya. Pokoknya bahasa isyarat gitu kan. Bukan begitu kan. Nah, itu artinya yang ngomong siapa tuh? Tangan untuk orang-orang tertentu. Gitu. Setelah 1400 tahun lebih, barulah terbukti bahwasanya sebagian besar di antara kita zaman sekarang ngomongnya pakai lu ngapain aja sih, WA gitu kan, SMS dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita dekat, apa enggak ngomong, kita pakai yang ngomong siapa tuh? Tangan. Yang ngomong jangan sangka yang ngomong tangan itu semuanya juga maktubun indallah, semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Kalau baik akan tercatat baik. Kalau tidak baik akan tercatat tidak baik. Walaupun kita udah hapus. Nah. Permasalahannya adalah wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang keluar omongan baik tangan dan lain sebagainya akan dicatat. Ada raqib atid yang akan mencatat semuanya itu. Dan itulah imma hasanah wa imma sayyi'ah. Ada kalanya dari catatan itu mempunyai nilai pahala, ada kalanya berdosa. Makanya kan sembarangan gitu. Catat, bikin status, bikin apa, jangan sembarangan. Kita sudah lupa, dosa enggak pernah lupa sama kita. Kita udah lupa, maki-maki orang, lupa kita udah. Tapi catatan Allah wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita di mana kita berpijak, disitulah bumi Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikannya. Dan atau kaki kita di mana saja kita berpijak, disitulah kita akan diminta kesaksiannya. Maka perbanyaklah pijakan kita di tempat-tempat yang baik. Perbanyaklah pijakan kita di tempat-tempat yang baik. Kalau satu hari kita rajin sholat berjamaah, minimal 5 kali kita ke masjid atau kita ke musola, itu akan menjadi saksi. Jalan dari rumah sampai ke masjid atau ke musola, itu akan lebih baik. Dalam satu minggu berapa kali kita ngaji ke sono kemari, itu juga menjadi catatan. Alhasil perbanyaklah kesaksian kaki kita pada tempat-tempat yang baik, karena nanti dialah yang akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mulut sudah ditutup, benar gak bisa ngomong. Tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Huma isnan al-kalamu al-Quran wal hadiyu, dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu apa? Yang pertama adalah ucapan Nabi. Ucapan Nabi didengar oleh para sahabat, disampaikan akhirnya sampai kepada kita. Ucapan Nabi. Itu yang dikatakan al-hadiyu atau sunnah. Yang pertama adalah ucapan Nabi. Nabi bilang begini, Nabi bilang begini, Nabi bilang begini, Nabi kita manusia. Cuman sudah dipatenkan oleh Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita walaupun manusia tidak sembarang berucap, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama posisinya dengan Al-Quran. Cuman yang ini namanya al-hadyu atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Nabi kita berkata begini, adalah Nabi kita, adalah Nabi kita, adalah Nabi kita, adalah Nabi kita. Semuanya itu ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan al-hadyu. Jumlahnya berapa? Ratusan ribu. Yang Nabi kita omongin ketangkap sama sahabat
Dihafalin? Ada yang diantara mereka yang hafal 5.000 omongan Nabi, ada yang 4.000, ada yang 1.000. Itu kan kumpulan ratusan ribu omongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tercatat semuanya. Omongan Nabi kita sudah tercatat semuanya dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Semuanya mencatat daripada apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti kita Nabi kita berucap, ada yang dengar. Ada yang ada anak tiri Nabi masih kecil, biasa main, lari, masuk ke rumah, langsung megang gelas, baru diri minum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Neng, duduk baru minum." Kata Nabi, "Tong, duduk, jangan minum baru diri. Duduk, tenang, baru minum, dan pakai tangan kanan, dan jangan napas sampai, jangan napas di gelas." Enggak. Diajari Nabi kita. Kata anak ini, sejak itu pasti kecil nih anak, sejak itu aku belum pernah minum baru berdiri, ya, dan tidak pernah napas di gelas. Anak kecil. Artinya apa? Hadis ini diriwayatin ama itu anak kecil. Karena Nabi kita lagi nasihatin itu anak kecil. Itu ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, af'aluhu, apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, enggak diomongin tapi dikerjakin. Nabi kita lihat lagi minum, Nabi kita lihat jalan, Nabi kita lihat lagi makan, Nabi kita lihat lagi, semuanya apa saja yang dilihat oleh sekian ribu sahabat itu tercatat. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu haitsun tahal majlis. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, ya, sampainya bagaimana? Kalau duluan di depan, kalau belakangan ya di belakangan. Itu berkali-kali? Iya, berkali-kali saya lihat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Apa saja yang menyangkut masalah aturan-aturan ibadat, sholat, begini, itu adalah kerjaan Nabi. Lihatin sama sahabat, begini, ya. Kata Nabi, kamu sholat seperti kamu lihat tadi, ya. Ini perbuatan. Kamu kalau sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Dilihat sama sahabat kan? Ya enggak semua sahabat lihat, paling ada beberapa orang, 10 orang tegesin. Oh ya, besok lagi lakukan. Dia lihatin, semuanya hafal sudah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sudah dia hafal semuanya. Sampailah akhirnya ilmu itu kepada kita. Sampailah ilmu itu kepada kita, ilmu kerjaan salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah hadis sifatu salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kira-kira sembahyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita udah enggak lihat. Nah, kita dikasih tahu oleh orang-orang yang melihat. Nah, orang-orang yang melihat Nabi kita salat dibukukan itu. Oh, begitu. Ini namanya af'al. Apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi urusan-urusan rahasia, urusan-urusan yang nggak ada yang tahu. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mandi junub, lah kan kagak ketahuan kan? Itu disuruh tanyanya oleh Nabi kita, tanya istri-istriku. Disuruh tanya istrinya, Rasulullah kalau mandi bagaimana? Begini.
Mungkin biar ditanya lagi sama istri yang satu, Rasulullah kalau mandi bagaimana? Berapa ukurannya air? Begini. Kelar semuanya. Semuanya kelar. Dari perbuatan, dari ucapan dan perbuatan. Dan yang ketiga, takrir, ketetapan Nabi. Artinya apa? Nabi melihat sesuatu perbuatan. Nabi melihat sesuatu perbuatan dilakukan oleh sahabat, Nabi kita diam. Nabi kita diam. Artinya kerjaan itu boleh. Nabi tidak mungkin diam kalau memang enggak boleh. Tuh. Kalau tidak boleh, Nabi kita enggak mungkin diam. Jangan begitu. Artinya apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Dari Nabi kita, dari omongannya, dari perbuatannya, dari ketetapannya, dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya, bagaimana rambutnya, bagaimana alisnya, bagaimana giginya, bagaimana mukanya, semuanya dicatat, kagak ada yang kagak. Semuanya. Dan itu bukannya dari udah setelah jadi nabi, dari masih kayak kepel. Nabi kita dari masih kayak tercatat semuanya. Begini Nabi kita, begini Nabi kita, begini Nabi kita. Enggak ada yang Nabi kira bagaimana? Enggak ada. Wa ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u ulikta mubarra'an min ghairi aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seorang sahabat Nabi yang setiap hari memperhatikan Nabi, lihat muka, lihat kakinya, lihat badannya, lihat mukanya dari belakang, dari depan. Apa katanya? Mata saya banyak melihat manusia. Mata saya banyak melihat manusia, cuma tidak pernah aku melihat manusia seganteng kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata saya banyak katanya melihat manusia. Orang Arab kan ganteng-ganteng semua, dari kabilah, dari ini, dari ini. Enggak ada seganteng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan-perempuan cantik di dunia ini banyak sekali, melahirkan manusia-manusia cantik ataupun ganteng. Tapi tidak ada seganteng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Mata memandang, banyak memandang kepada manusia, namun tidak ada yang seganteng Nabi. Banyak perempuan melahirkan manusia ganteng, tapi tidak seganteng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia punya komen terakhirnya? Engkau ya Muhammad diciptakan dengan edisi terbatas, hanya satu, yang tidak ada titik celaknya. Tidak ada yang bisa dicela. Sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gitu kan, dia ketinggian orangnya, kan kecela akhirnya kan? Enggak. Tingginya sedang, enggak bisa kecela, enggak kebangetan tinggi, enggak pendek. Oh sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam badannya kegedean, enggak. Sedang badannya. Palanya, matanya, bibirnya, rambutnya ikol banget, enggak juga. Tuh. Maka khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan tidak ada titik yang bisa dicela. Kalau orang Arab kan ada hidungnya kebangetan mancung, kebangetan mancung, ada matanya kebangetan belok, kan begitu. Ini Nabi kita nggak ada. Cuman edisinya cuma satu. Edisinya cuma satu, nggak ada nggak ada duanya. Nah, ya, cuman satu ini diturunin sama dua cucunya.
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Kalau Sayyidina Hasan dari perut ke atas mirip Nabi, kalau Sayyidina Husin dari perut ke kaki, kakinya percis banget kaki Nabi. Orang kongnya begitu. Sayyidina Hasan dari pinggang ke atas, asal lagi orang begitu Nabi udah meninggal, lihat kenapa katanya kamu liatin itu, katanya lihat tuh Sayyidina Nabi katanya lihat lagi jalan dari pinggang ke atas, lihat kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidina Husin ngeliatin kakinya, lihat apa kakinya tuh katanya, lihat kakinya percis nggak apa kaki Nabi katanya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasau. Engkau diciptakan ya Muhammad sebagai edisi tunggal, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana pesanan, sebagaimana sama dengan mersinya Raja Fahad dulu. Mersi Raja Fahad mohon kepada Jerman untuk bikinkan satu mersi. Hak ciptanya dibeli, cuma satu ada. Ketika Presiden Jimmy Carter melayat ke Saudi Arabia, itu baru turun dari kapal ngeliatin mobil. Lama itu di kampung gua nggak ada, katanya ini mobil Jemnatu. Udah naik mobil itu, begitu turun dia liatin lagi. Katanya Mercy ini katanya kagak ada, cuma ada atu katanya. Cuma ada itu seakan-akan begitu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasau. Engkau diciptakan yang bebas daripada sisi kelemahan yang bisa dicela, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana barang pesanan. Wa huwa al-hadiyu, yaitu petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifatnya. Sifatnya begini, sifatnya kana mubtasiman wa martahi illa mubtasiman. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dilihat cemberut. Itu cara satu ciri-cirinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilihat oleh manusia dalam mukanya cemberut, enggak ada, senantiasa senyum. Maka orang-orang kafir Quraisy enggak mau ketemu Nabi. Apabila ketemu juga kelorot hatinya, enggak mau, dia berantem aja dari Nabi, dihina Nabi dari jauh. Tapi kalau ketemu enggak berani. Bukan enggak berani karena berantemnya, kagak, gaya tariknya itu manusia narik. Maka begitu jahatnya Abu Jahal, begitu jahat-jahatnya Abu Jahal tatkala dihina Nabi kita, apa itu katanya Muhammad pembohong. Jangan Kak, kalau bohong mah kagak, itu anak itu keponakan gua, enggak pernah bohong katanya. Dibelain. Itu pamannya Abu Jahal, itu katanya keponakan aku, enggak pernah bohong. Yang gua kagak demen Tuhan kita dihina. Dia ngajak kepada Tuhan yang satu, kita Tuhan banyak aja katanya susah, apalagi Tuhan yang satu. Itu nama orang bego kan begitu. Maka nggak mau ketemu. Kalau ketemu punya gaya tarik sendiri. Itu kan nggak berani dia ngomong. Lah orang dari jauh-jauh pengennya membunuh Nabi, begitu ketemu subhanallah, lah kagak jadi. Akhirnya masuk Islam. Orang mau bermusuhan sama Nabi dari jauh. Tatkala dekat dia lihat orangnya senyum, orangnya cakep, orangnya baik, orang bahasanya indah dan lain sebagainya, lah ketarik. Gitu. Apalagi janda-janda, wah bukan main. Maka banyaklah istrinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa asanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kehidupan ini kita umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, sejengkal-sejengkal dalam hidup ini diberikan petunjuk. Dalam 24 jam perjalanan hidup kita, sejengkal-sejengkal kita diberikan petunjuk. Cepat kembali kepada sunnah, cepat kembali kepada sunnah. Tidak ada mau tidur, mau tidur, bagusnya kita ngambil wudu, ambil salat, ambil air sembahyang, dah
baca doa tidur. Tidur dah, habis selesai kita. Tidur, baca doa enggak? Baca doa. Habis baca doa, udah. Mau ke kamar mandi, baca doa enggak? Mau keluar dari kamar mandi, baca doa enggak? Mau ngaca, baca doa enggak? Mau pakai pakaian, baca doa enggak? Mau naik motor, baca doa enggak? Sampai di tempat tujuan, enggak ada. Jadi setiap jengkal dari kehidupan ini ada petunjuknya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasafinatun najah, yaitu perahu penyelamat. Ikutin petunjuknya, selamat. Dan kagak berat. Ya papaya sih repot ngikutin petunjuk Nabi, mau berat? Enggak ada yang berat. Apa kita mesti ngikut aja Nabi, mesti apa jidat, apa hitam, sembahyang kagak berhenti pegang tasbih, subhanallah? Enggak. Mau pakai jin kayak, mau pakai kaos kayak, enggak ada masalah. Jadi mengikut al-haji, petunjuk Nabi, enggak susah, enggak berat, enteng. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Tidak Allah Ta'ala jadikan agama ini adalah sifatnya mengkekang atau memberati, membebani, enggak ada. Santai aja. Wallazi yatajir, yang jadi kang dagang, wallazi yatawazzab, yang bekerja, wallazi ya'mal, yang punya kerajinan tangan dan lain sebagainya, lakukan apa saja. Khairu kasbikum maka sahabat bihil yad, sebaik-baiknya usaha adalah yang dihasilkan oleh karya tangan, otak, gitu kan, dan lain sebagainya. Enggak ada illa maka haraman, kecuali kerjaan yang haram. Apa? Bikin patung, bikin patung begitu kita. Nah, itu yang diharamkan oleh agama. Itu enggak. Kalau cocok tanam apa saja, asal jangan tanaman yang di Aceh, apa namanya? Nah, iya kan, itu enggak ada masalah. Wa anna kullu bid'atin, dan janganlah melakukan sesuatu hal yang bersifat enggak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan ke dalam agama itu dikerjakan, namanya bid'ah. Namanya ala la yatulanna alaikumul amad fataksu qulubukum. Maka jangan sampai lama, dalam arti apa? Ngaji kagak ngaji setahun, nggak nyampur sindik setahun, ya keringlah tanaman. Kalau tanaman di pot ya kering, akan kering. Enggak tersentuh oleh Al-Quran, enggak tersentuh oleh Sunnah, enggak tersentuh oleh ajaran-ajaran petunjuk, maka dia akan kering ya. Akan sirnalah. Ala kullu mahwaatin qarib. Ketahuilah bahwasanya setiap yang akan datang itu dekat. Hari kiamat akan datang, artinya tidak akan lama lagi. Mati kita akan datang, artinya tidak akan lama lagi. Nah, itu bahasanya begitu. Ala inna kulla atin qarib, bahwa setiap yang datang itu pasti dekat. Mati pasti tidak lama lagi. Hari kiamat pasti tidak lama lagi. Tapi bukan generasi kita, mungkin generasi anak cucu kita dan lain sebagainya. Masih lama, enggak usah khawatir. Enggak usah mungkin hari Jumat besok, hari kiamat, enggak, masih lama. Masih lama, masih banyak orang bunting. Masih banyak orang bunting. Kalau orang nanti udah dekat hari kiamat itu udah enggak ada orang bunting lagi udah. Ini kan masih banyak. Masih banyak. Wa qauluhu ala wa innal ba'id ma laysa bi'atin wallahu subhanahu wa ta'ala alam.